kita memulai kebaktian ini dengan sebuah pengakuan bahwa pertolongan kita berasal dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai kita sekalian.
Mari berdoa. Allah Sang Sumber Cinta, kami sungguh sangat bersyukur karena cinta kasih Tuhan nyata dalam kehidupan kami. Pada saat ini Tuhan, melalui virtual, melalui ibadah online ini, kami datang untuk memuji, menyembah Tuhan, serta kami mau merenungkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan pakai kami, hati kami agar fokus kepada Tuhan, dan kiranya kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan tolong mampukan kami untuk melakukannya sehingga diri kami semakin baik, lebih baik daripada sebelumnya. Tuhan, kiranya Roh Kudus-Mu turut bekerja dalam diri ini. Mampukan kami berjalan bersama-sama dengan Roh Kudus Tuhan, sehingga nama Tuhan terus dipermuliakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sahabat yang terkasih, mari kita sama-sama membaca firman Tuhan dari Kisah Para Rasul 15 ayat 36 sampai 41. Paulus dan Barnabas tinggal beberapa lama di Antiokhia. Mereka bersama-sama dengan banyak orang lain mengajar dan memberitakan firman Tuhan. Tetapi beberapa waktu kemudian berkatalah Paulus kepada Barnabas, "Baiklah, kita kembali kepada saudara-saudara kita di setiap kota, di mana kita telah memberitakan firman Tuhan, untuk melihat bagaimana keadaan mereka." Barnabas ingin membawa juga Yohanes yang disebut Markus, tetapi Paulus dengan tegas berkata bahwa tidak baik membawa serta orang yang telah meninggalkan mereka di Pamfilia dan tidak mau turut bekerja bersama-sama dengan mereka. Hal itu menimbulkan perselisihan yang tajam, sehingga mereka berpisah dan Barnabas membawa Markus juga sertanya berlayar ke Spirtus. Tetapi Paulus memilih Silas, dan sesudah diserahkan oleh saudara-saudara itu kepada kasih karunia Tuhan, berangkatlah ia mengelilingi Syria dan Kilikia sambil meneguhkan jemaat-jemaat di situ. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang memeliharanya serta melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Hosiana. Shalom sahabat yang terkasih, perkenalkan nama saya Nadia. Senang rasanya bisa berkenalan dengan sahabat sekalian. Dan hari ini kita mau merenungkan satu tema, yaitu sobat ambyar. Kata ambyar yang sangat populer, apalagi sosok di balik kata ambyar ini yaitu almarhum Didi Kempot dalam lagu-lagunya yang sangat ngehits gitu ya, yang mau merujuk pada orang-orang yang sedang patah hati, orang-orang yang sedang terluka, galau. Ambyar itu seperti gelas yang pecah, tidak berbentuk, lalu tercerai-berai sampai kecil-kecil. Sahabat yang terkasih, kata ambyar itu juga bisa berarti bahwa ketika kita suka sesuatu atau sebuah makanan, tapi kita tidak bisa memakannya. Ketika kita ingin bersama dengan keluarga, dengan rekan, sahabat, orang yang terkasih, tapi kita tidak bisa bersama-sama dengan mereka. Pasti sahabat sekalian pernah mengalami hal demikian. Dalam pembacaan kita saat ini, kita menemukan dua sahabat ambyar. Kenapa dikatakan sobat ambyar? Karena Paulus dan Barnabas dalam pembacaan ini terpisah dalam perjalanan pelayanan pekabaran Injil mereka. Kenapa bisa berpisah? Tentunya mari kita flashback ke belakang. Paulus dan Barnabas yang selalu berjalan bersama dalam pekabaran Injil setelah Paulus bertobat. Ketika mereka ingin bergabung dengan rasul-rasul yang lain di Yerusalem, ada penolakan dari mereka terhadap Paulus. Dan yang menariknya,
Barnabas memperjuangkan dan meyakinkan bahwa Paulus ini sudah bertobat kepada yang lain. Setelah itu, mereka terus berdampingan dalam pekabaran Injil dan menjadi rekan yang sangat solid. Kita juga melihat Barnabas adalah tipikal orang yang memperjuangkan rekan. Ia punya prinsip berjalan bersama. Namun di sisi lain, kita melihat bahwa Paulus juga punya prinsip yang lain. Apalagi ketika mereka akan melakukan perjalanan yang berikutnya ke tempat yang selanjutnya, terjadilah perselisihan. Ketika Barnabas ingin mengajak Yohanes yang disebut Markus dalam perjalanannya, tapi Paulus tidak mau mengajak Markus karena Markus pernah meninggalkan mereka di Pamfilia. Paulus ragu akan keseriusan Markus dalam pekerjaan atau pelayanan untuk pekabaran Injil ini. Sehingga Paulus dengan keras menolak, sedangkan Barnabas yakin bahwa Markus harus tetap ikut. Terjadilah perselisihan bahkan semakin tajam, dan perselisihan itu tidak bisa dimediasi atau dijembatani. Akhirnya yang terjadi adalah Paulus dan Barnabas berpisah. Kita lihat dalam perjalanan mereka, Barnabas dengan Markus, Paulus dengan Silas. Kita sebut mereka adalah sobat ambyar. Terluka, sakit hati pasti mereka rasakan. Mereka telah lama bersama-sama dalam pekabaran Injil, harus berpisah karena prinsip yang dipertahankan. Sahabat yang terkasih, memang tidak mudah menyatukan dua kepala menjadi satu. Karena ada keegoisan, karena kita ingin menang sendiri, karena kita memiliki prinsip yang perlu dipertahankan, dan yang terutama, tidak ada yang mau mengalah. Makanya jalan terakhir ketika jalan itu telah mentok buntu, yang terjadi adalah perpisahan. Dan dampak perpisahan itu sangat besar mempengaruhi hidup kita. Patah hati itu nggak enak ya. Mungkin sahabat pernah merasakan rasanya patah hati ditinggalkan oleh orang yang terkasih. Apalagi tidak bisa bertemu lagi. Ditinggal merantau oleh anak. Lalu berpisah dengan sahabat, rasanya itu sakit. Sedih, terluka. Lalu membuat penyakit datang silih berganti, depresi, stres. Bahkan ada juga yang mengakhiri hidupnya karena patah hati, rasa sakit. Ambyar itu sangat mempengaruhi hidup kita. Tapi kita melihat Tuhan mau menata kembali hati kita yang remuk. Seperti seorang yang melihat rumahnya sudah tidak sesuai dengan fungsinya, atau ada ruangan yang kurang, maka dibutuhkan renovasi. Bahkan kalau bisa dibangun ulang, dibongkar semuanya, dihancurkan, dipisahkan bagian ini dengan yang lain. Begitu juga dengan Tuhan. Ketika hati kita ini hancur, ambyar gitu ya, berserakan kemana-mana, Tuhan sedang mengambil kepingan-kepingan itu dan membentuknya sedemikian rupa. Bahkan prosesnya bisa menyakitkan. Bahkan prosesnya tidak mulus. Ketika orang merenovasi rumah, tidak 1-2 hari bukan rumah itu langsung selesai. Butuh berhari-hari. Begitu juga Tuhan membentuk diri kita yang hancur ini. Tapi bagi kita yang mau membuka diri kita, terkadang ketika kita merasa sakit hati, patah hati, kadang kita tidak merasa bahwa Tuhan dekat dengan kita. Padahal pemazmur mengatakan Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati. Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya, dan ia menyelamatkan, kita garis bawahi, ia menyelamatkan orang-orang yang remuk hati, dan ia dekat dengan orang-orang yang
patah hati. Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita, tapi kitalah yang menjauh, kita yang meninggalkan Tuhan. Bahkan kita membuat benteng, tembok, tidak bisa ada yang menembus kita. Tapi sahabat, kita melihat bahwa Tuhan dengan setia menunggu kita. Tuhan selalu dekat dengan kita ketika kita menjauh. Tuhan selalu ada di belakang kita. Ketika kita kunci hati, Tuhan tetap menjadi kunci hati kita yang kita tutup. Kuncinya hanya satu, bagi kita yang mau membuka diri kita agar Tuhan masuk dan menata hati yang remuk. Patah hati boleh, sedih boleh, kecewa boleh, tapi jangan sampai berlarut-larut. Tidak mungkin tidak merasakan sakit hati. Lama mereka bersama, tapi mereka tidak ingin kesedihan menguasai mereka. Mereka tetap fokus dengan misi pelayanan pekabaran Injil mereka. Kita melihat dalam kesedihan, mereka tetap fokus pada tujuan mereka. Dan di sini juga kita diajak untuk tetap fokus dalam kehidupan kita ketika kita patah hati. Jangan biarkan kesedihan itu berlarut-larut, bahkan menguasai diri kita. Mari sahabat yang terkasih, perpisahan kesedihan itu bukan akhir dari kehidupan kita. Tapi itu adalah proses pembentukan hidup kita menjadi yang lebih baik, menjadi pribadi yang kuat di dalam Tuhan, menjadi pribadi yang tahan banting, dijatuhkan, disakiti. Ia akan menjadi pribadi yang kokoh di dalam Tuhan. Hanya kuncinya satu. Maukah kita membuka hati, membuka diri kita, tempat yang paling utama dalam diri kita dibuka untuk Tuhan masuk dan membentuk hidup kita, dan kita mengikuti setiap rancangan yang Ia berikan kepada kita. Kiranya Tuhan memampukan kita. Amin. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita bersyafaat. Allah yang kami sembah melalui Tuhan Yesus Kristus, kami datang kembali kepadamu Tuhan untuk memohon dan berdoa bagi rekan-rekan kami. Tuhan, ketika hati kami hancur, terluka dan sakit yang begitu merusak diri kami, Tuhan tolong bantu kami. Tuhan, mampukan kami untuk membuka diri kami untuk Tuhan bentuk. Tuhan, tata kembali hati kami yang retak. Tuhan, kami yakin dan percaya bahwa Tuhan hadir bersama-sama dengan kami. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami ketika hati kami hancur. Ya Tuhan, kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan kasih Tuhan.
Dan kami juga mau berdoa Tuhan untuk sahabat-sahabat tunarungu dimanapun saat ini mereka berada. Tuhan yang sertai mereka dalam kehidupan hari-hari mereka, aktivitas mereka, Tuhan yang berkati dan Tuhan jagai mereka. Dan kiranya Tuhan terus memberikan mereka kesehatan. Tuhan yang memberikan mereka anugerah, kasih sayang dan kesempatan untuk terus menjalani hidup saat ini ya Bapa. Dan kami juga mau berdoa Tuhan untuk para pengurus Komisi Tunarungu Tuhan, kiranya Tuhan yang memperlengkapi mereka dalam pelayanan sehingga nama Tuhan terus dipermuliakan. Tuhan berkati setiap orang yang di dalamnya. Kami yakin Bapa ketika mereka melakukan yang terbaik atas nama Tuhan, untuk kemuliaan nama Tuhan, Tuhan pun ikut serta di dalamnya bersama-sama dengan mereka. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk pendeta, majelis dan pengerja-pengerja yang ada di GKI Pasir Koja. Tuhan yang berkati mereka, Tuhan yang memberikan mereka terus kesehatan sehingga mereka dapat melakukan pelayanan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kau berkati juga kehidupan pribadi mereka Tuhan. Dan kami mau serahkan kehidupan mereka ke dalam tangan kasih Tuhan. Ya Tuhan, kami bersedih ketika banyak bencana terjadi di Indonesia. Tuhan tolong hibur saudara-saudara kami yang terdampak. Banyak yang kehilangan baik harta benda atau orang yang terkasih. Tuhan yang kuatkan mereka, Tuhan yang cukupkan mereka dalam keterbatasan. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami, di mana ketika pemerintahan kami mengupayakan yang terbaik untuk rakyat, terutama ketika mengatasi pandemi COVID ini, Tuhan yang sertai tenaga medis, serta Engkau sertai orang-orang semua yang ikut serta menangani COVID-19 ini. Tuhan, berikan mereka kebijaksanaan agar mampu melakukan kewajiban mereka sebagai pemimpin negara kami. Kiranya Tuhan juga memperlengkapi kami ketika kami memiliki pergumulan. Kami menyerahkan kegelisahan, ketakutan yang kami rasakan ke dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami serahkan hidup kami. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita mensyukuri penyertaan Tuhan seperti firman Tuhan dalam Mazmur 96 ayat yang ke-8. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Saudara-saudara dapat memberikan persembahan dengan mentransfer ke rekening Bank BCA atas nama GKI Terusan Pasir Koja, atau persembahan saudara juga dapat dikumpulkan di amplop untuk kemudian dibawa ke gedung gereja pada saat saudara bisa beribadah di gedung gereja. Kami bersyukur atas berkat-Mu yang sudah Tuhan berikan, meskipun dalam situasi keadaan pandemi yang masih terus berlangsung, tetapi penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan, Engkau masih memberikan kepada kami kasih setia-Mu. Untuk itu Tuhan, pada saat ini Tuhan, kami mau memberikan persembahan yang asalnya daripada-Mu. Biarlah persembahan kami yang kecil ini boleh menjadi perluasan kerajaan-Mu yang ada di muka bumi ini, dan juga untuk saudara-saudara kami yang membutuhkan. Kami serahkan persembahan kami ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Ikuti Kau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku
melakukan pengutusan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah pribadi yang mau diubahkan. Kini terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan sang sumber kasih karunia memanggil kita dalam Kristus kepada kemuliaan-Nya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan dan menguatkan kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.